Alvin, Pak, kalau bertumbuh, apakah aman kalau pinjam dana ke bank buat modal bertumbuhnya, Pak? Oke, baik. Itu berarti kita harus ada hitungan ya. Ya. Aman tidak aman adalah berdasarkan kalkulasi ya. Iya. Anda punya cabang dana untuk growth. Ya. Dana untuk growth dari mana? Dana untuk growth. Ada dua sumber. Sumber pertama dari profit toko yang pertama ya. Profit current business. Profit dari bisnis yang ada. Sumber luar bisa dari investor, bisa dari institusi keuangan, mau dari bank, mau dari manapun, pokoknya institusi keuangan ya. Mau investor, mau bank, pasti mereka berharap apa? Return kan? Mereka pasti berharap ada return, ada hasil investasi kan? Mau disebut bunga, mau bagi hasil, tetap saja Anda mau pinjam dari bank, mau pinjam dari bank syariah, bank konvensional, tetap Anda harus kasih mereka atau hasil. Nah, boleh nggak pinjam ini untuk tumbuh? Pada banyak kasus kita memang tidak bisa tumbuh tanpa bantuan dari dana luar karena profit kita belum memadai. Dan dalam banyak kasus, ini saya harus ingatkan, ketika Anda tumbuh, ketika Anda sedang proses tumbuh, Anda harus bedakan ya, dana investasi dengan dana modal kerja. Dana investasi itu dana yang memang dialokasikan untuk new business ya. Mengapa? Banyak kasus dia tumbuh berharap dari current bisnisnya. Bukan dari profit. Kalau dari profit nggak ada masalah. Ini ada keuntungan. Saya tambah dengan dana dari luar. Ya, profit saya, katakan gini deh, saya mau buka cabang, saya butuh tambahan 2M. Dana investasi 2M. Seperti saya nggak katakan tadi, saya dari profit yang saya kumpul-kumpulin, saya punya 1M. Berarti saya butuh dana tambahan, dana investasi 1M lagi. Betul ya? Ada nggak modal kerja yang dari current bisnis, dari bisnis sekarang yang saya ganggu? Tidak ada. Tidak boleh Anda pakai modal kerja yang bisnis yang sekarang. Tidak boleh. Anda betul-betul punya profit yang hendak Anda investasikan, tapi kurang karena Anda butuhnya 2M, lalu Anda perlu suntikan dana investasi tambahan 1M. Maka ini harus Anda hitung. Anda harus bayar apa? Bunga. Anda harus hitung di dalam apa? Proyeksi laba rugi toko baru tersebut. Anda harus hitung. Anda harus jualan berapa? Anda harus dapat margin berapa? Gross margin, lalu Anda akan membayar biaya-biaya. Lalu, berapa ini keuntungan laba atau rugi operasi? Setelah itu, Anda masih harus membayar biaya lain-lain sampai Anda dapat EBIT, earning before income dan tax. Pendapatan sebelum bunga dan pajak. Lalu Anda akan potong dengan interest.
I-nya itu adalah interest kan? Atau bahasa lainnya bunga. Apakah yang Anda rencanakan ini mampu sampai ke sini dan dia masih positif? Hasilnya masih positif. Kalau dari hitungan ini, Anda di sininya bisa negatif kan? Maka ini artinya no, tidak visible. Not visible. Inilah yang disebut dengan visibility study, studi kelayakan. Bisnis yang atau toko yang akan Anda buka ini layak atau tidak bisa dihitung, ya. Satu hal yang saya ingatkan tadi, Anda punya profit dari bisnis yang sekarang ada profit, lalu Anda hitung untuk kebutuhan investasi Anda butuh berapa. Katakan saya butuh 2M. Berarti saya masih perlu tambahan 1M lagi yang saya akan pinjam. Apakah itu dari investor atau dari bank atau institusi keuangan. Lalu Anda hitung. Di tempat yang baru ini, buatlah proyeksi laba rugi. Bukan pakai cenayang ya. Bukan pergi ke cenayang, tanya, Mbah, ini tempat ini prospektif atau enggak? Nanti mbahnya langsung, kan cenayang kan? Lalu dia bilang, wah bagus, tempat ini bagus. Bukan begitu caranya ya. Kita boleh bermimpi, kita boleh berimajinasi untuk bisa tumbuh, tetapi pada akhirnya kita harus menginjak bumi, lalu membuat perhitungan. Ini yang saya sebut perhitungan. Anda harus tahu biaya-biaya yang akan Anda keluarkan, sehingga Anda harus tahu berapa saya mesti jualan dengan gross margin saya yang bisa saya bikin di sana. Lalu, apakah saya tetap profit? Lalu, EBIT saya kuat untuk membayar bunga. Selama hasilnya positif dan Anda, nah di sini ada sedikit hitungan plus intuisi. Yakin nggak nih bisa jualan segini? Kalau Anda bilang yakin, itu mah kecil. Nah, berarti kita optimis. Saya bisa capai, mudah-mudahan hasilnya positif. Berarti dia disebut layak, visible. Begitu ya, Bapak Ibu. Kalau mau tumbuh, hitung ya, jangan jangan pakai kebatinan ya. Kalau pakai kebatinan itu diduga-duga, ditebak-tebak saja, atau bahkan beneran pergi ke cenayang untuk tanya-tanya. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow and prosper.